Kemarin saya berbagi tentang pelajaran yang saya dapatkan dari suatu aktivitas yang saya kerjakan, yaitu adalah naik transportasi publik. Dan ada satu komentar yang mencuri perhatian saya, kiranya ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Saya bacakan ya. Dulu, sejak SMP, setiap hari Sabtu ada kegiatan menyasarkan diri. Maksudnya adalah dengan sengaja duduk di sebuah bis sepulang sekolah, sampai bis tersebut tiba di tujuan akhirnya, dan kemudian balik kembali mengikuti rutenya. Kadang sampai beberapa jam perjalanan. Tapi justru, di sana saya banyak mengamati dan juga menikmati setiap peristiwa yang saya lihat di jendela bis. Melihat rangkaian peristiwa seperti sekumpulan anak yang menjadi tukang ojek payung bermain hujan dengan gembira, tanpa alas kaki, dan mereka tertawa riang, padahal mungkin mereka sedang lapar dan juga dingin, akhirnya nyobain juga untuk menjadi ojek payung. Ingin merasakan rasanya punya uang hasil sendiri, padahal di rumah juga tidak kekurangan makanan. Tapi memang sangat nikmat sekali rasanya. Lalu terkadang di bis itu ada seorang ibu yang curhat soal kehidupannya, kadang juga bertemu dengan guru-guru kehidupan di dalamnya, di dalam bis itu ya maksudnya, maupun dari pemandangan jendela tersebut. Jadi banyak bersyukur terhadap kehidupan yang dimiliki, banyak mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan. Dan kebiasaan tersebut berlanjut sampai dewasa, menikmati perjalanan tanpa melihat handphone, bahkan pernah sampai beberapa bulan tidak memiliki handphone, kok malah tenang ya. Tidak ada notifikasi yang masuk, tidak ada gangguan yang mendistraksi kehidupan, cuma keluarga yang pada bingung nyarinya kalau lagi mau hubungin. Sementara sayanya malah menikmati setiap detiknya dalam dunia nyata. Nah, ini adalah pengingat sebetulnya bagi kita semua, manusia-manusia yang diturunkan di akhir zaman, bahwa saat ini yang menjadi ujian terbesar kita adalah kita hidup di era yang penuh dengan distraksi. Bahkan mungkin banyak dari kita yang nggak sadar kalau ternyata sudah tenggelam di dalamnya. Salah satu dari distraksinya, ya ini, handphone ini. Dengan segala teknologi yang diklaim dapat memudahkan urusan manusia di dunia, tapi di balik itu, yang terjadi justru adalah mempersulit urusan manusia di akhiratnya, di kehidupan sejatinya. Dan sekali lagi, kalau saya berbicara mengenai akhirat, ini bukan hanya soal kehidupan nanti, bukan hanya soal kehidupan pasca kematian tubuh fisik, tapi ini juga adalah soal aspek dimensi rohaniah yang hidup di dalam diri kita di sini saat ini, yang hidupnya itu sekarang, bukan nanti, yang kita juga tidak pernah merasakan kehidupannya seperti apa, karena otak kita ini sejak lahir sudah sangat disibukkan oleh berbagai macam distraksi yang disuguhkan oleh panggung dunia ini. Maka bagi saya, jangan heran kalau sholatnya tidak dihadiahi oleh Allah berupa khusyuk. Gimana mau dapat khusyuk kalau di luar sholat saja kita tidak pernah present dan tidak pernah memperhatikan tanda-tandanya? Kita lebih memilih dalam tanda kutip kemudahan dunia yang sebetulnya itu adalah ilusi yang memisahkan kita daripada keterhubungan kita dengan Allah.